Dilanjut belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga mulia. Bapa yang kami sembah, kami hormati, kami sayang dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini, kami bersyukur itu semua karena kasih Tuhan, karena perkenanan Tuhan. Kami mau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Tuhan tutup bungkus ruangan ini dan waktu penyampaian firman Tuhan dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Dan Tuhan urapi hamba-Mu ini yang akan bicara tentang Engkau Tuhan. Yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Bicaralah Engkau melalui saya Tuhan, melalui hamba-Mu ini untuk jemaat-Mu. Dan Engkau juga memberkati jemaat-Mu punya telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan. Ya, hari ini kita mau belajar tentang cinta. Cinta kasih. Bicara tentang kasih, sangat luas, indah ya. Cinta kasih mendasari semua hubungan di dunia ini. Mari kita sama-sama cari tahu, ada apa dengan cinta. Cinta kasih adalah perasaan sayang atau cinta suka kepada dan memberi. Jadi dalam bahasa Indonesia, cinta kasih identik dengan memberi. Dan saya percaya kita semua yang ada di sini karena cinta Tuhan, ya. Dan kita juga mencintai Tuhan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan yang pertama. Ada sahabat saya yang membantu saya membacakan firman ini. 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Ya. Amin. Kasih itu berasal dari Tuhan, Bapa kita. Dia itu sumber kasih. Dia juga sudah memberi teladan dalam kasih itu sendiri. Jadi, jika seseorang kurang kasih atau tidak tahu caranya mengasihi atau mencintai, minta kepada Tuhan. Amin. Kita lihat lagi ayat berikutnya, Yohanes 13 ayat 34 dan sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Kita juga tahu dari ayat ini ya, bahwa melakukan cinta kasih adalah suatu keharusan. Kita harus saling mengasihi, supaya semua orang tahu kita adalah murid-murid Tuhan. Saya, dan mungkin kita juga semua tahu, ada beberapa jenis kasih, cinta itu, menurut pemahaman Kristen. Ya, setidaknya ada 4 yang saya catat di sini. Semua mungkin tahu ya. Yang pertama adalah kasih agape.
Kasih agape adalah kasih yang tak bersyarat, sukarela tanpa pamrih. Cinta kasih yang tetap mengasihi walaupun tidak dikasihi. Seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita manusia. Kita lihat lagi ayat firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini ayat yang sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Jadi kasih Tuhan ini kasih yang paling sempurna, istimewa, paling tinggi. Jadi ukuran kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kasih agape ini. Yang kedua adalah kasih filia. Adalah cinta kasih antara orang-orang yang menganggap diri mereka setara. Cinta antara orang yang berniat baik satu terhadap yang lain. Kasih jenis ini biasa terjadi di lingkungan persaudaraan atau sahabat. Kita lagi ayat firman Tuhan lagi. Lihat di 1 Samuel 20 ayat 17. 1 Samuel 20 ayat 17. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ya, kita kenal kisah ini ya, bagaimana Yonatan dan Daud itu sahabat karib, seperti saudara. Yang ketiga adalah jenis kasih eros. Merupakan jenis kasih yang muncul karena ada perasaan menginginkan. Cinta kasih terhadap lawan jenis. Kasih eros sering muncul secara tiba-tiba dan tanpa direncanakan. Kita lihat Kejadian 29 ayat 18. Kejadian 29 ayat 18. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Jadi secara kontekstual iman Kristen, eros adalah merupakan kasih yang perlu dijaga dalam hubungan suami istri. Eros merupakan kasih yang melibatkan jiwa dan perasaan. Yang keempat, mungkin ini kita jarang dengar ya, storge, kasih jenis storge. Kasih mesra antara orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya. Storge merupakan hasil atau turunan dari kasih eros. Kita lihat lagi Kejadian 37 ayat 3. Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ya, bagaimana Israel mengasihi Yusuf, kita kan juga kenal ya. Tadi di awal kita sudah belajar bahwa kasih identik dengan memberi. Ya, mari kita sebutkan sama-sama. Kasih identik dengan memberi. Apa yang kita berikan ketika kita mengasihi atau mencintai? Yang pertama, perhatian. Mari kita lihat lagi Keluaran 33 ayat 17. Keluaran 33 ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Kalau kita mengasihi, pasti kita memberi perhatian. Yang berarti juga kita mengenal dengan benar. Kita semua tahu lagu Indonesia Raya, bahkan kita hafal. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Cukup sampai di situ. Nah, kita katakan kita cinta Indonesia. Apa benar begitu? Amin. Apa yang kita tahu tentang Indonesia? Sekarang belajar IPS sedikit ya. Nah, nama Indonesia berasal dari bahasa apa? Nggak tahu ya.
bahasa Yunani. Jadi terdiri dari dua kata, Indo dan Nesos. Nah, kata Indo itu berarti India atau Hindia, dan Nesos artinya kepulauan. Jadi Indonesia adalah kepulauan Hindia atau India. Hindia atau India. Baru tahu ya? Dasar negara kita apa? Semboyan kita apa? Hukum dasar kita apa? Oh, ini hafal semua. Jadi sekarang Indonesia terdiri dari berapa pulau? Ribuan berapa? 17.504 pulau, 740 suku, 34 provinsi, 514 kabupaten dan lain-lain. Nah, jangan bilang cinta Indonesia. Ya, tapi tidak mengenal. Anak-anak sekarang kayaknya juga tidak seperti saya waktu saya sekolah ya. Hal-hal seperti ini, apalagi dulu saya ikut cerdas cermat P4, yang gini-gini makanan saya sehari-hari. Gitu ya. Jadi, apakah kita benar-benar juga mencintai pasangan kita? Suami, istri kita? Saya pernah nonton ya satu games di TV, kuis kalau nggak salah, tentang seberapa banyak kita mengenal pasangan kita. Mencintai benar atau mencintai sungguh-sungguh itu, kita juga memberi diri mendengar sungguh-sungguh, mendengar dengan baik. Benar atau tidak? Mendengar siapa? Ya, pertama kita mendengar Tuhan. Ya. Kita lihat lagi ayat firman Tuhan, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ada ya? Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, jadi di sini Tuhan Yesus sendiri memuji Maria ya. Sebenarnya benar, Tuhan itu menantikan kita untuk bisa berbincang-bincang dengannya. Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada kita. Tuhan tuh senang kalau kita mengadakan waktu yang khusus untuk Tuhan. Ya, kadang-kadang mungkin juga kita di yang ada di ruangan ini, badan kita aja yang ada di sini, tapi pikiran kita melayang-layang. Yang mungkin kayak ibu-ibu, aduh anak saya, apalagi tinggal anak di rumah ya, anak saya ngapain ya, gitu ya. Anak saya ngapain? Tadi saya udah matiin kompor belum ya, gitu. Tadi tukang sayur udah bawa pesanan saya atau belum? Iya kan? Jadi ketika kita memberi waktu untuk Tuhan, hati, pikiran, perasaan kita semua kita tujukan sama Tuhan. Sehingga benar loh, ketika kita pujian penyembahan, kemudian setiap kalimat dari kata dalam lagu itu benar-benar kita maknai dengan benar. Dan lebih dalam lagi, ketika kita berdiam, Tuhan akan bicara, begini loh maksudku, anakku, seperti itu. Ya, siapa lagi yang kita harus dengarkan? Mendengar sesama. Ya, kita semua tentunya senang kalau orang mendengarkan apa yang kita bicarakan, memperhatikan apa yang kita bicarakan. Misalnya saya bicara dengan Merlin misalnya, tapi mata saya ke tempat lain, gitu ya.
saya sambil ngerjain apa yang lain. Kesel nggak? Kesel ya, gitu. Jadi saya juga memperhatikan nenek-nenek atau orang tua ya, itu senang loh kalau kita dengerin cerita mereka. Yang ketiga, kita memberikan empati. Empati itu suatu perasaan ya, turut merasakan apa yang dirasakan, dialami oleh orang yang bergumul dengan masalahnya dan bertindak. Kita bukan cuma sebatas, oh kasihan, gitu. Kita memberi nasihat, tapi apa yang kita lakukan buat menolong mereka? Seperti itu ya. Jadi saya punya suatu pengalaman beberapa waktu yang lalu. Sahabat saya bergumul dengan anaknya yang tidak lulus SBMPTN, ya. Ada di ruangan ini. Saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan katakan seperti ini kepada saya. Kalau kamu jadi ibu anak itu, katanya, apa yang harus kau lakukan? Tuhan katakan seperti itu. Oh Tuhan, saya pasti dong berdoa sungguh-sungguh, saya akan berpuasa. Saya bilang gitu kan sama Tuhan. Tuhan katakan lakukan, gitu ya. Jadi saya saya kemudian WA teman saya ini, sahabat saya ini, dan saya katakan, saya bertanya, apa rencana selanjutnya? Gitu. Ada nggak kemarin yang ikut ujian, tes, yang belum ada pengumumannya? Ya, pada waktu itu katanya ada SIMAK dan apa lagi yang lain itu ya. Dan saya bilang, mari kita puasa, gitu ya. Kita bersama-sama berpuasa, mendoakan ini sungguh-sungguh, dan puji Tuhan. Ada kabar sukacita bahwa lulus ya, malah di Universitas Indonesia yang semuanya tentunya kita di ruangan ini juga mungkin bermimpi ya, bukan mungkin, saya juga pengen sih ke sana, tapi usia sudah lewat ya. Ya, jadi seperti itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan mengajarkan kita bukan cuma bilang kita mengasihi atau mencintai, tapi dengan tindakan nyata ya. Yang keempat adalah kesetiaan. Kita lihat ayat firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. Elohim yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, amin. Berkali-kali Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang setia. Di dalam Alkitab kita tahu bahwa Tuhan tidak suka dengan ketidaksetiaan bangsa Israel. Dalam pelayanan, seringkali kita juga menemukan bagaimana orang-orang yang memulai atau merencanakan suatu pelayanan dengan menggebu-gebu, dengan semangat pada awalnya, tapi di tengah jalan berhenti begitu saja. Jadi kita perlu belajar untuk setia, belajar untuk berkomitmen, itu penting ya. Jadi kita jangan kayak orang-orang di luar sana yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita sudah mulai. Yang kelima, berani untuk berkorban. Diperlukan keberanian berkorban untuk mencintai atau mengasihi. Kita harus bersedia ya, terganggu kenyamanannya. Harus berbagi makanan, mungkin berbagi uang mungkin, memberi waktu untuk mengunjungi orang di penjara, di rumah sakit, mendengar orang berbicara dan sebagainya ya. Jadi kita harus mau berkorban. Amin. Jadi kita ulang lagi. Jadi mengasihi, kasih identik dengan memberi. Yang bisa kita berikan ketika kita mencintai atau mengasihi, pertama apa tadi? Perhatian. Yang kedua, kesediaan mendengar.
Yang ketiga, apa? Empati. Keempat, kesetiaan. Kelima, berani untuk berkorban. Ya. Di dalam Alkitab kita juga diajarkan ada 3 objek cinta kasih. Mari kita baca di Lukas 10, ini tentang kasih. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Pertama, objek cinta kasih adalah mengasihi Tuhan. Ya. Hal ini adalah perintah yang pertama dan yang terutama yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Untuk itulah kita harus mengasihi Tuhan. Kasih yang istimewa yang menginspirasi jenis kasih yang lain. Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Elohim, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, berarti kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Yang kedua, mengasihi sesama manusia. Mengasihi orang yang baik kepada kita mungkin adalah hal yang mudah kita lakukan. Benar atau tidak? Ya, tapi bagaimana kalau kita mengasihi yang jahat kepada kita? Tentu hal ini sulit ya, tetapi Tuhan tegas mengatakan kita harus mengasihi. Kita lihat lagi di Matius pasal 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa katanya? Kasihilah musuhmu. Bisa? Amin, harus bisa. Lukas 6 ayat 27. Lukas 6 ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Pernah mengalami ini? Sedap ya? Iya, saya juga pernah. Ya, luar biasa ini. Apalagi kita nggak pernah salah, kemudian dituduh-tuduhkan salah, ya, gitu. Tapi Tuhan luar biasa, ya, mempersiapkan kita untuk hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Ya, selanjutnya jenis kasih yang objek kasih yang lain adalah mengasihi diri sendiri. Ini bisa berarti negatif, bisa positif ini ya. Mengasihi diri sendiri sering terlupakan karena memang tidak secara langsung Alkitab mencatat itu ya. Ya, mengasihi diri sendiri di sini maksudnya adalah lebih kepada penerimaan terhadap diri sendiri. Karena masih banyak orang, ya mungkin saja kita juga yang ada di ruangan ini yang tidak bisa menerima diri kita sendiri apa adanya. Misalnya secara fisik, ya kan? Fisik mungkin ada yang terlalu kurus, terlalu gemuk. Ya. Wajahnya lonjong, ada yang bulat. Ya kan? Hidung mancung, pesek apa? Mata cipit, mata belok. Ya kan? Latar belakang keluarga. Ya. Latar belakang keluarga apa? Kita tahu masing-masing keluarga kita seperti apa, ya kan? Dulu waktu saya baru bertobat, Tuhan
katakan pada saya bahwa ngeri loh. Punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, ngeri bukan? Ya kan? Itu gambaran keluarga saya. Ya, makanya kenapa saya bersungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan melawat mereka dan mereka juga bisa bertobat, ya. Mereka bisa masuk dalam kumpulan orang-orang percaya yang diselamatkan. Seperti itu. Dari latar belakang kemampuan, ya, ada yang bisa kuliah di mana? Kuliah di yang tempat bonafit misalnya kayak UI, atau juga universitas yang biasa saja. Kalau itu juga bisa jadi masalah loh, ya. Ada yang kuliah, ada yang tidak kuliah, seperti itu kan. Nah, hal-hal seperti itu sepertinya sepele, tapi itu bisa membuat kita tidak bisa menerima diri kita apa adanya. Ya, jadi dari ayat firman Tuhan tadi kita belajar ada 3 objek cinta kasih, ya. Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Ingat itu ya. Jadi kita sudah sampai di akhir khotbah ini. Kita lihat lagi Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita sama-sama ucapin ya. Ayo 1, 2, cari dulu. Ada, dapat? Lah? 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ingat baik-baik ayat firman Tuhan ini, jangan pura-pura dalam mengasihi, dalam mencintai. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ingat, kasih adalah sistem peredaran darah tubuh rohani orang percaya yang memungkinkan seluruh anggota berfungsi secara sehat dan serasi. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji-pujilah namamu. Di dalam Tuhan Yesus kami kembali datang padamu. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sangat memberkati kami hari ini. Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak terbatas kepada kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh sungguh-sungguh puas di dalam kasih Tuhan. Dan kami juga Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan-Mu untuk melakukan kasih dan cinta kepada dunia, kepada orang-orang di sekeliling kami. Saudaraku, mari kita taruh tangan di dada, tangan kanan kita di dada. Dan saya mau berdoa untuk saudara-saudara sekalian yang mungkin punya masalah di dalam kasih ini. Kasih kepada diri sendiri kah? Kasih kepada sesama kah? Kasih kepada Tuhan kah? Mungkin saja kita sedang dalam pergumulan yang sangat berat dan kita sudah mulai tidak mempercayai Tuhan. Kita sudah mulai tidak mengasihi Tuhan. Mari di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa lawat jamah semua Tuhan saudara-saudari yang menaruh tangan kanannya di dada, yang butuh cinta kasih Tuhan. Jamah dan lawat mereka Bapa, penuh-penuhkan kasih-Mu Tuhan, agar mereka puas dengan kasih-Mu dan tidak mencari-cari kasih yang lain lagi. Tuhan, tolong kami semua supaya kami belajar mempercayai Engkau Tuhan. Bukti kasih kami kepadamu, bukti cinta kami kepadamu. Sekalipun Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kami maupun sekeliling kami,
tidak seperti yang kami harapkan. Atau juga Tuhan, jawaban doa kami belum kami lihat. Tuhan, tolong kami agar kami bisa mengasihi orang seperti diri kami sendiri. Tuhan, tolong kami agar kami juga bisa mengasihi diri kami sebagaimana Engkau melihat dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.